Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Berjumpa lagi bersama kami dalam Talkshow Politik di Bogor hari ini. Bogor hari ini kita bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ibu Umi Wahyuni. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Sehat, Alhamdulillah. Harus sehat. Kelihatan dari wajahnya, semangat. Tribuners, tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Nah, kita pengen tahu nih, apa aja sih yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Bogor dalam pesta demokrasi saat ini? Silakan Bu. Iya, terima kasih sebelumnya. Selamat datang di Kabupaten Bogor, kabupaten dengan jumlah DPT terbanyak se-Indonesia. Wow, gitu ya. terbanyak ya? Terbanyak. Bahkan kalau teman-teman KPU kota kabupaten lain suka bilang, andai kata di akhirat ada pemilu ini kayaknya kita menjadi jumlah DPT terbanyak untuk tingkatan kabupaten kota. Bahkan kalau kita diurutkan di provinsi, kita tuh urutan ke-14, Mas. Oh. Gitu. Jadi masih ada beberapa provinsi di belakang, di bawah kita yang jumlah DPT-nya masih besaran untuk tingkatan Kabupaten Bogor gitu. Jadi Kabupaten Bogor kalau ditanya siap melaksanakan pemilu harus siap karena tahapan sudah berjalan. Di tanggal 20 Juni tahun kemarin KPU RI sudah melakukan kick off terkait dengan permulaan tahapan. Kabupaten Bogor dengan pemilu 2019 kemarin punya 15.000 TPS tersebar di 40 kecamatan, 435 desa kelurahan. Ini menjadi tantangan buat kita. Gitu. Ngebayanginnya aja udah males gitu ya, apalagi KPU. Ini kerja keras yang luar biasa nih ya. Harus menyasar hingga ke perumahan-perumahan ya. Iya, dan itu belum seberapa karena tadi kalau ditanya tahapan kita hari ini apa sih? Hari ini tanggal 5 Januari kemarin KPU Kabupaten Bogor menerima DP4. Data potensial pemilih untuk pemilu. Nah, ada kenaikan yang signifikan menurut kami. Di pemilu 2019 kemarin, kami punya 3.462.722 tersebar di 15.000 TPS. Hari ini DP4 kita sudah sampai di angka 3.900.000. Wow, udah ada kenaikan 500.000. Jangan-jangan nanti yang bisa. Umur 17 tahun ada lagi nih. Betul, bahkan itu nanti akan namanya potensi pemilih. Nah, kalau kita sempat berdiskusi dengan teman-teman di Sdukcapil, teman-teman BPS, ini bisa sampai di angka 4 juta. Karena memang fluktuatif dari kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor juga cukup dinamis ya terkait dengan itu. Jadi memang sebagai punggawa pesta demokrasi di Kabupaten Bogor nih kerja kerasnya sangat luar biasa nih. Terbesar se-Indonesia. Bu, tadi disebutkan terbesar. Berapa sih jumlah DPT-nya itu yang mungkin make sense untuk terdata dengan lengkap gitu? Iya. Kalau ditanya untuk pemilu 2024 kita belum bisa memastikan. Hanya kalau pada saat pemilu 2019 kemarin kita tuh menetapkan DPT di angka 3.462.722 di 15.000 TPS. Hari ini per bulan tanggal 5 kemarin kita dapat nih DP4 yang nanti tahapannya adalah kita akan melakukan pemutakhiran. Siapa yang akan melakukan? Ada teman-teman di PPDP. Kita akan merekrut kurang lebih 14.850 teman-teman yang akan melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Nanti dari 3.900.000 itu akan ada tahapannya, Mas. Ada akan tahapan DPS sampai penetapan DPT nanti. Gila. Tribuners, nah perlu kita ketahui juga nih bahwa jumlah partai yang ikut peserta pemilu itu banyak ya, ada 18 partai ya? 18 partai. Nah, apakah ada perbedaan mungkin dalam tata cara pencoblosan, kertas surat suara, ini bisa dijelaskan? Iya, kalau kita cerita nanti tentang P2S kita sebutkannya ya, tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ini kita belum terima regulasinya. Biasanya nanti akan ada PKPU-nya. Tapi kalau ditanya hari ini sama nggak pencoblosannya? Sama. Kita menggunakan mencoblos kalau bukan mencontreng tapi mencoblos. Nah, mencoblos ini nanti kita banyak yang bertanya juga, benar nggak nanti kita akan melakukan penyederhanaan surat suara? Mungkin karena memang pada saat kebijakan KPU RI yang terdahulu sempat melakukan uji publik terkait dengan penyederhanaan surat suara. Nah, ini kita belum menerima regulasinya. Kalau tidak ada perubahan, artinya setiap pemilih mendapatkan 5 surat suara. Yang pertama Pilpres dan 4
untuk pileg. Oke. Ada informasi katanya ini baru masukan. Karena sekarang nggak pakai foto ya? Oh, kalau foto memang nggak ada. Kecuali memang dari tahun kemarin memang tidak ada foto. Oh, Yang gitu ada ya? foto itu hanya calon DPD-nya. Oh, DPD ya? Iya. Oh, oke. Jadi sama Tribuners, tidak ada perbedaan antara 2019 dan 2024. Sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang kita nggak ya. tahu nanti regulasinya biasanya. Jadi jangan khawatir, jangan puyeng kertasnya begini gitu enggak. Yang penting datang. Yang penting datang ke TPS pada tanggal 18 Februari ya? Iya. Oh iya. 14 Februari. 14 Februari. Pada saat Hari Kasih Sayang. Oh, Valentine. Iya. Sehingga nanti setelah memberikan bunga buat kekasih, buat istri, langsung datang ke TPS. Jangan kemana-mana. Iya. Merayakan kasih Hari Kasih suara. Sayangnya di TPS saja. Betul. Setelah kasih sayang, kita kasih suara. Oke. Bu, Ya, siap. ini kan target biasanya setiap wilayah itu ditargetkan jumlah tingkat partisipasi. Nah, tahun kemarin apakah memenuhi target dan tahun sekarang bagaimana nih, Bu? Iya, kalau pemilu 2019 kemarin KPU RI kan menargetkan 77%. Iya. Kabupaten Bogor kemarin diangkat hampir mendekati 82%. Wow. Ini kita ya mungkin banyak faktor gitu ya. Iya. Selain kita juga optimis sinergi dari semua pihak, terutama teman-teman media, kemudian tokoh, stakeholder, pemerintah daerah, dan teman-teman partai politik. Ya, itu juga memegang peran penting ya sebagai peserta. Karena mungkin kalau orang melihat, Kabupaten Bogor, dinamika luar biasa ya, luar bisa biasa. 80% dengan luas wilayah yang sangat Dan kita luas tidak ya. ada PSU itu kemarin. Nggak ada PSU ya? Nggak ada. Di 15.000 TPS. Berarti sekarang bisa naik dong. Kita itu kan bentuk apa ya, kalau partisipasi itu kan kita selalu berusaha untuk yang terbaik. Iya. Tapi kan kita juga jangan sampai hanya mengejar partisipasi, tapi kan juga memberikan pemahaman terkait dengan pendidikan politik itu kan juga menjadi tanggung jawab. Iya. Luar biasa. Menurut saya luas wilayah yang sangat luas, tapi tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Berarti ini pemahaman tentang politiknya tinggi nih ya, masyarakat Kabupaten Bogor ya? Iya, karena mungkin kita masih menggunakan partisipasi itu sebagai bentuk elektabilitas juga ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini nih yang sering menjadi topik atau isu utama nih tentang money politik nih. Menurut Ibu nih dari evaluasi kemarin atau review kemarin itu 2019, bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Bogor tentang money politik? Iya, kalau terkait dengan money politik jelasnya kita juga harus melihat berapa sih kemarin temuan teman-teman Bawaslu ya terkait dengan money politik. Tapi bagi kami KPU Kabupaten Bogor, edukasi yang kita berikan adalah edukasi pencegahan. Salah satunya adalah menolak politik money politik ya, atau politik uang. Karena kita juga memberikan penyadaran demokrasi ini kita melakukannya membutuhkan effort yang luar biasa. Tidak satu hari itu saja, tapi kan kita melaksanakan itu 20 bulan, 20 bulan. Kemudian kita juga melaksanakannya juga dengan anggaran yang luar biasa, sehingga kami selalu selalu mengkampanyekan kalau untuk tidak terlibat baik itu peserta, pemilih terkait dengan money politik. Oke, berarti ada korelasi nggak pemahaman masyarakat menolak money politik dengan tingkat partisipasi? Kalau dilihat dari korelasinya, menurut saya kan ini kita juga sempat ya di tahun kemarin, 2 tahun yang lalu kita juga sempat memberikan melakukan riset dan ini menuliskan KPU Kabupaten Bogor menuliskan terkait dengan partisipasi teman-teman gitu ya, karakteristik. Dan kita juga melihat sebenarnya tingkat money politik di Kabupaten Bogor itu juga cukup rendah gitu ya. Iya, karena memang kalau kita lihat kemarin teman-teman bisa cek di websitenya KPU Kabupaten Bogor, kita sudah mengeluarkan buku yang pertama terkait dengan karakteristik pemilih di Kabupaten Bogor. Ternyata bukan hanya faktor uang saja tuh Mas untuk masyarakat Bogor memilih. Ada faktor ketokohan, kemudian faktor juga penyadaran terkait dengan pentingnya, itu juga cukup tinggi nih. Jadi memang tokoh publik itu sangat menentukan. Berperan juga, betul. Tribuners, nah ini bagi yang milenial guys. Iya. Ini pasti ingin menyalurkan hak suaranya, tapi pasti mereka mikir-mikir nih, bingung-bingung. Apa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bogor untuk mendorong para milenial ini atau generasi Z yang mungkin berusia 17 nanti
menyalurkan hak politiknya. Iya, kalau kita kemarin kita sebut pemilih pemula ya. Iya. Ada 2 klasifikasi pemilih pemula di kita itu. Teman-teman potensi pemilih yang usianya 17 tahun baru memilih, atau yang disebut dengan ketika nanti pada hari H baru 17 tahun. Misalnya sekarang belum 17 tahun nih, tapi pada saat tahun depan udah 17 tahun. Kita menggandeng juga dengan KCD, perwakilan di Bogor. Menurut data dari KCD di Kabupaten Bogor ini ada 222.000. 222.000 Iya, pemilih untuk pemula. pemilih pemula untuk siswa yang terdata yang akan memilih. Oh. Tapi kita juga kemarin juga menjadi tantangan buat kita. Ternyata kan pemilih pemula bukan hanya siswa, Mas. Iya. Tapi ada misalnya teman-teman yang kemarin sedang aktif TNI, Polri. Oh, pensiun, nah, ketika ya. sudah pensiun ini juga pemilih pemula. Oh, Jadi ini kemarin menarik kita juga juga, ya. kemarin kita juga sudah bersinergi dengan teman-teman di Polres, di Kodim untuk mendata teman-teman Polri dan TNI yang notabene ketika sudah menjadi pensiun hak untuk memilihnya dikembalikan gitu. Nah ini juga menantang nih, 202.000 itu besar. Berapa Bahkan persen bisa, sih? iya. Kalau dari kita kemarin itu kita punya 3.400.000, berarti berapa persennya nih kalau 200 ribuan ya gitu, 200 ribuan. Ada 30% enggak? Nah kalau tingkat partisipasi ini besar kita pemilih pemula. Di Bogor itu 43%. Pemilih pemula ya? Betul, pemilih milenial. Berarti ini para calon seharusnya bisa mengambil itu ya. Iya betul. Membuat program-program kerja yang make sense buat para generasi Z atau milenial ya. Betul. Akhirnya ini juga menjadi penyadaran bagi kami KPU Kabupaten Bogor ternyata untuk memberikan edukasi kepada teman-teman pemilih milenial gitu. Ternyata belajar politik, belajar demokrasi ini tidak mengerikan, kemudian tidak memberikan sebuah yang harus ditakutkan. Sehingga kita sekarang sedang berusaha untuk berinovasi dengan program Better kita, Bogor Electoral Technology and Research. Nah ini baru lagi nih. Ya ini salah satu kemarin kita mendapatkan reward ya dari KPU Jabar yang terbaik. Ini ruangan ini adalah kita dedikasikan untuk teman-teman pemilih milenial. Teman-teman datang ini kan ini ya kalau buat foto kan juga ini. Dan di sini juga sudah beberapa konten sudah kita berikan khusus untuk teman-teman milenial dan juga teman-teman untuk difabel, Mas. Karena website kita juga sekarang aksesibilitas terhadap teman-teman difabel. Karena mungkin kalau teman-teman yang tunanetra sekarang juga bisa mengakses website KPU Kabupaten Bogor yang memang bisa ada suaranya. Nah, ini juga salah satu upaya buat kita terkait dengan ini. Menyajikan bentuk layanan website kita juga lebih menyenangkan buat teman-teman milenial. Termasuk juga salah satu program kita yaitu podcast gitu. Menarik nih. Berarti KPU sudah mulai terjun nih ke guys milenial dan generasi Z. Teman pemilih kalau kita bilang ya, teman pemilih. Bu Umi, satu lagi nih yang menjadi tamparan keras buat kita. Pemilu kadang membuat hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Betul. Begitupun dengan tetangga. Apa yang dilakukan KPU nih nanti nih? Iya, pertama kalau kita punya badan ad hoc ini kan banyak ya. Karena kita punya badan ad hoc kita itu di tingkatan kecamatan, karena kita punya 40 kecamatan berarti 200 orang. Kemudian di tingkatan PPS kita punya setiap desa 3, Mas. Berarti kan kalikan 435 desa kelurahan ada 1.305. Banyak. Kemudian badan ad hoc di tingkatan terbawah terkecil itu ada teman-teman KPPS. Kita punya 135.000 orang untuk petugas KPPS kita, gitu ya. Kalau di total kita punya penyelenggara badan ad hoc itu kurang lebih 152.000. Nah, kami selalu menerapkan kemarin dalam pembekalan teman-teman PPK atau yang lainnya, kita selalu bilang pemilu itu kan arena konflik yang dilegalkan, betul ya? Sehingga teman-teman penyelenggara adalah manajer konfliknya kalau kita bilang itu. Jadi yang namanya manajer konflik itu adalah kita berusaha untuk bagaimana memanage itu, bukan menjadi part of konflik terkait dalam sebuah kontestan ini. Bahkan di stand kelembagaan KPU itu adalah melayanin melayanin 2, pemilih dan peserta. Sehingga kami selalu bilang integritas, profesional, dan 12 asas penyelenggara ini perlu ditanamkan di teman-teman.
Dan kami juga selalu terbuka kepada masyarakat Kabupaten Bogor untuk silahkan, karena kami juga dengan segala keterbatasan KPU Kabupaten Bogor tidak mungkin bisa langsung mengawasin ya, 152.000 orang penyelenggara kita Luar biasa. gitu. Jadi Tribuners, pilihan boleh beda, tetapi silaturahim tetap berjalan. Betul nggak Bu ya? Betul. Bahkan kita juga harus sadari pemilu nanti 2024 ini itu bisa saja ketika partai akan berkontestasi di pemilu. Tetapi di tahun yang sama partai akan melakukan kolaborasi untuk sama-sama mencalonkan pilkada. Karena pilkada itu kan dalam aturan regulasinya pencalonan harus didukung, dicalonkan 20% dari jumlah kursi atau 25% dari jumlah suara sah. Sehingga mau tidak mau pasti akan ada, setelah misalnya berkontestasi di tahun yang sama, di tahapan harus mulai melakukan untuk melakukan pencalonan, berkolaborasi di sana gitu. Saya pikir ini juga menjadi tanggung jawab partai kali ya. Ya, itu dia tadi betul. Suksesnya penyelenggaraan pemilu itu bukan hanya penyelenggara, bukan hanya KPU kan ya. Betul. Artinya gesekan di bawah di masyarakat itu peran partai sangat penting untuk menetralkan, ya nggak? Betul sekali, betul. Karena tadi kalau kita mungkin punya tugas untuk melakukan edukasi tentang pada pemilih, teman-teman partai juga memiliki tugas juga di dalam regulasinya. Partai politik kan juga memberikan edukasi edukasi terkait dengan politik pada kadernya. Gitu. Demikian Tribuners, wawancara kami bersama Ketua KPU Kabupaten Bogor, Umi Wahyuni. Udah secara gamblang menjelaskan apa yang sudah dilakukan. Kita doakan Pesta Demokrasi 2024 di Kabupaten Bogor berjalan damai, aman, dan tertib. Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya. Ke Tribuners? Baik, pelaksanaan pemilu 2024 ini menjadi penting buat kita bersama. Ada dua momentum besar, pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun yang sama. Menjadi penting buat kita menyadari kalau pesta demokrasi ini bukan tugas KPU aja gitu, tetapi adalah tugas semua masyarakat Kabupaten Bogor. Mari mensukseskan pemilu dan pemilihan khususnya di Kabupaten Bogor dengan bersinergi sehingga nanti kita juga bisa menciptakan, menghadirkan para pemimpin-pemimpin sesuai dengan keinginan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Wah, mantap nih. Terima kasih Ibu Umi. Sama-sama. Demikian Tribuners, kembali lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.